keutamaan yang diberikan itu adalah diampuninya orang yang mengikuti mengiringi jenazahnya sampai di pemakaman. Jadi orang yang mengikuti mengiringi jenazah sampai di pemakaman itu banyak pahalanya, Pak. Pertama ada hadis sahih, ya, barang siapa yang ikut mensolati jenazah, biasa sholat di sini gitu Pak ya, lalu mengikuti atau mengiringi sampai ke pemakaman, ia akan mendapatkan 2 qirot. 2 qirot itu adalah 2 gunung besar kebaikan. Ada yang memaknai mendapatkan emas 2 gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala ma yujaza bihil abdul mu'minu, sesungguhnya pahala seorang hamba yang pertama-tama diberikan ba'da mautihi, setelah kematiannya, ayyu'rafa li jami'i man tabi'a janazatahu, yaitu diampuninya segala atau semua orang yang mengikuti mengiringi jenazahnya. Rawahul Baihaqi an Ibnu Abbasin. Hadis ini menunjukkan begini Pak, awal yang diberikan kepada orang mukmin yaitu pahalanya, yaitu apabila ada orang yang ikut mengantar jenazahnya sampai pemakaman, ini diampuni. Jadi pertama kali orang yang meninggal, orang mukmin, pahala yang diberikan itu adalah, keutamaan yang diberikan itu adalah diampuninya orang yang mengikuti mengiringi jenazahnya sampai di pemakaman. Jadi orang yang mengikuti mengiringi jenazah sampai di pemakaman itu banyak pahalanya Pak. Pertama ada hadis sahih, ya, barang siapa yang ikut mensolati jenazah, biasa sholat di sini gitu Pak ya, lalu mengikuti atau mengiringi sampai ke pemakaman, ia akan mendapatkan 2 qirot. 2 qirot itu adalah 2 gunung besar kebaikan. Ada yang memaknai mendapatkan emas 2 gunung besar. Ngapunten, wong sak pongangan iki duwe emas sak gunung itu ndak ada Pak. Sopo sing sugih nggone gesek gini kemasan kana, ndak ada. Jadi kalau kita ada jenazah, ada orang meninggal, lalu kita mengikuti sholat saja, karena mungkin ada kepentingan lain, ya nggak bisa ke pemakaman, mendapatkan 1 qirot, mendapatkan emas sebesar gunung, bukan gunung Pongangan. Gunung Pongangan wis entek Pak, kalau gunungnya ini gunung Uhud, ya. Lalu kalau ngikuti sampai ke pemakaman mendapatkan 2, karena 1 ikut sholat, 1 ikut pemakaman. Lho ngono ku kadang-kadang ngapunten, pernah saya lihat kalau ada orang yang mensolati jenazah ngono ku ngumpul lho nggone dalan kabeh Pak, nggih ngoten ya. Apa ngono ku ya? Ya, eman loh. Ya, Ustadz, saya ini pakaiannya kotor, dibawa yang tidak kotor Pak, ya najis. Ya, saya itu pakaiannya celana pendek, yo jangan pakai celana pendek. Umumnya di sini celana panjang sama sarungan. Ya, di sini loh Pak, sholat jenazah itu tidak sampai 5 menit.
Tidak sampai 5 menit lah, ya. Umpamanya nggak mau nunggu, tidak apa-apa, ditunggu sana, sudah punya wudhu. Nanti kalau sudah dimulai di sini langsung ikut masuk, ya. Itu yang betul. Yang kedua, orang yang biasa mengikuti sholat jenazah, engko dititeni konco-konco, Pak. Dititeni warga, wis gak usah melok sholat kok, gak tahu melok sholat deh kok, lah gitu loh. Kalau kita biasa mengikutinya, maka insya Allah akan apa? Akan banyak yang mengikutinya. Nah, di antara hadis-hadis itu, ini ada hadis lagi, yaitu orang yang mengiringi jenazah sampai pemakaman itu diampuni dosa-dosanya. Kalau yang diantarkan ini orang mukmin, insya Allah kita itu di sini hampir semuanya orang mukmin. Apalagi kalau saya lihat di WA, Pak, grup WA wong Pongangan balak-balik Pak Mudin Khalil itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ngumumkan banyak sekali kesempatan ini, ya, kesempatan untuk mencari emas sebanyak 2 gunung. Nah, kalau sudah tidak ada orang meninggal, Ustadz bagaimana? Apa jedungakno ta? Apa jawab Pak Mudin Khalil nanti, ya. Jadi kita upayakan supaya kita itu apa? Sampai ke sana, ya. Jadi diampuni dosa-dosanya. Lalu sering saya sampaikan, salah satu yang dilarang, Pak, dilarang untuk dilakukan adalah duduk di atas pemakaman. Jadi kalau sudah masuk ke pemakaman, jangan sampai duduk, jangan sampai duduk di pemakaman, apa? Haram, ya. Terus enak usah tuh cawape. Kalau apa jenazah itu belum diturunkan, diupayakan kita masih berdiri. Nah, kita duduk itu kalau jenazah diturunkan. Di dalam hadis itu memasukkan jenazah itu lewat kaki kuburan, Pak. Jadi kepalanya dulu, lalu lewat kaki nendok kini, kepalanya kan di utara sana, Pak, ya, lalu kakinya di sana. Jadi lewat selatan begini. Tidak tahu di sini bagaimana, lewat tengah begitu ya, ditampani 3 gitu ya. Nanti bisa dilihat di Bulughul Maram, ya, ada keterangan-keterangan di kitab-kitab lainnya. Itu mulai kepala masuk lewat kakinya itu, ya. Jadi diharapkan semacam itu. Nah, ini kalau ada yang gali kuburan terus ketemu tulang, Pak, ya, biasa kan ketemu tulang. Saya lihat di apa pemakaman Betanggungan ini, ya, itu tengah-tengah itu sudah tidak ada pemakamannya, tidak ada kuburannya, hilang kelihatannya, banyak rumput-rumput itu. Umpamanya dulu ada makamnya terus digali ketemu apa tulang, kita mematahkan tulang yang di situ sama saja mematahkan tulang orang yang masih hidup. Nah, kalau ketemu tulang ngapunten yang gali biasanya Mas Fauji gak wani, ya kayak gak wani nih, ya. Nah, ini dikumpulkan dulu, nanti dimakamkan juga di situ, ya, nanti di atasnya atau apa begitu. Nggak boleh dibuang, nggak boleh di apa? Disisihkan. Ini tetap juga dimakamkan, ya. Nah, persoalan ngapunten krusial, Pak, ya. Persoalan krusial yang kurang pas dan memang ini harus dibenahi terus-menerus. Masalah mengkejing makam, ya. Sering saya sampaikan kalau di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di Kecamatan Sukodono, itu hampir semua makam itu koyok donggone Mekah, kan, Pak. Wototo sing muncul ini patokan tok, sing muncul ini apa?
maesan tok, ya ada yang apa dikejing. Terus saya tanya, peraturan itu kan ada begitu Pak ya. Saya pernah ditanya oleh Desa Pelumbungan ya. Desa Pelumbungan itu dulu termasuk Pak Nurman ya. Pak Haji Nurman itu juga di sana dulu. Ya Pak Mudinnya itu minta apa keterangan dan seterusnya untuk dibuatkan dasar untuk pelarangan mengkejing dan seterusnya. Nah, ada beberapa desa itu begini. Rapat Pak ya, wapat satu desa. Pokok yang sudah dikejing semuanya harus dihancurkan rata. Ada desa yang begitu, ya gradual semuanya rata. Ada desa itu begini, yang sudah dikejing, yang belum turun peraturan maka dimaklumi. Nah, kalau peraturan ini sudah disampaikan, maka orang yang meninggal setelah ini tidak boleh dikejing. Ini saya tadi malam ngaji di Randu Agung ya, di Masjid Al-Ikhlas Nusantara 1, mepet dengan SMA Muhammadiyah 1 itu Pak, yang lantai 8 itu ya. Itu Pak Lurahnya itu kan takmirnya, wakil takmir, namanya Pak Haji Kambali, Pak Lurah Randu Agung. Saya tanya ya, peraturannya bagaimana di sini? Ternyata peraturannya itu ya gitu, diambil yang sudah dikejing itu dibiarkan, yang belum dikejing kena peraturan ini. Nah itu, ya monggo kalau di Pungangan diapakan ya. Saya sendiri juga merasa prihatin ngapunten karena makam ibu saya, makam bapak saya itu juga dikejing. Saya lihat kemarin itu ya. Yang ngejeng siapa? Yang ngejeng saudara-saudara saya sendiri ya. Nah ngapunten, kalau di beberapa kitab untuk orang awam ya memang ada ikhtilaf Pak, hadisnya itu ada wasiat sebagian sahabat itu untuk dibangun batu bata tingginya sejengkal. Ada hadis lagi yang melarang untuk mengkejing itu. Nah, sebagian ulama itu menfatwakan begini, bahwa orang awam seperti kita semuanya itu dilarang untuk mengkejing, membangun bangunan di apa? Di pemakaman, kecuali para wali, para nabi, ya itu dikecualikan. Termasuk bangun apa yang ada di atasnya, cungkup dan seterusnya ya itu juga dilarang, kecuali di tanah sendiri. Jadi ada pemakaman itu makam umum, ada makam tanahnya sendiri. Kalau tanahnya sendiri itu masih ada perbedaan, ada yang memperbolehkan, ada yang memakruhkan, tapi tidak mengharamkan. Tapi kalau di tanah umum dikasih cungkup begitu, itu diharamkan. Kecuali orang-orang terpandang, wali, ulama, para nabi, ini diperkecualikan. Nah kita orang awam ini ya diratakan saja begitu, ya. Nah ini wallahu alam lah ya. Jadi saya lihat di situ ada peraturannya yang dibikin oleh desa, tapi sementara ini masih belum bisa diaplikasikan mungkin ya. Tidak tahu apakah peraturan ini menyangkut yang dulu-dulu atau hanya yang akan datang ya. Wallahu alam. Jadi ini harapannya tentang pemakaman ya. Nah, pemakaman Islam sama pemakaman non-Islam itu tidak boleh dicampur. Jadi haram pemakaman Islam sama pemakaman non-Muslim itu dicampur, haram. Lalu Ustadz, ini kan tanah kita hanya satu, sedangkan penduduk kita itu di Pungangan kan mayoritas Islam Pak ya. Nah kalau penduduk ngapunten seperti di Randu Agung itu kan ada yang non muslim juga membayar pajak
juga membayar iuran dan seterusnya, bagaimana? Kan juga punya hak. Begini, kalau lokasinya itu satu lokasi, lalu penduduknya heterogen, maka ini tetap ada batasnya, Pak. Jadi dibatasi, umpamanya tembok, nggak usah tinggi-tinggi, seperti ada batasnya gitu loh. Jadi kalau masjid ini kan besar ini ya, itu untuk perempuan, kan ada batasnya, ada kelihatan itu. Nggak mungkin ibu-ibu sholat di sini. Kenapa? Karena ada batasnya di sana. Nggak harus tinggi, ya 60 cm dan seterusnya. Ada tempat tersendiri. Kenapa? Karena nanti kalau kita ke makam, ya ke makam itu kita itu kasih salam, assalamualaikum ya ahli diyar, assalamualaikum ya ahli kubur, ya. Jadi memberikan keselamatan kepada ahli kubur. Padahal untuk orang non muslim itu tidak boleh kita doakan, Pak. Ya, jadi kita doakan itu tidak boleh. Saya pernah ditanya begini, ngapunten. Terima kasih. Di salah satu saya ngaji di Masjid Nur Fadilah, Perumahan Bayangkara. Itu ada anaknya yang baru masuk Islam, kayak Mas Fauji ini. Cuma Mas Fauji kan Islamnya kecil, Pak. Ya. Jadi ada anak yang udah dewasa baru masuk Islam. Bapak ibunya itu ngapunten non muslim, Pak. Ya katakanlah kalau di sini agama Nasrani. Mau mendoakan, tanya kepada temannya, bapak saya, ibu saya doakan apakah nyampe? Karena temannya ini sering ikut ngaji, nggak nyampe. Lalu siapa yang mengatakan? Ustadz A, ya, saya yang mengatakan. Ya, saya nggak percaya, saya tanya sendiri, ikut ngaji, Pak. Ya, dia Islam tapi orang tuanya non muslim. Ustadz, bagaimana saya berdoa untuk ayah saya, untuk ibu saya non muslim? Tidak nyampe. Karena suatu ketika salah seorang sahabat yang kaya raya, ya, itu tiap tahun nyembelih sapi 100, unta 100 untuk ayahnya yang agama Yahudi. Dikatakan oleh Rasulullah tidak nyampe. Ya, nah bersedih, Pak. Tapi ada solusi, saya gitu kan. Ada solusi begini. Ada perbuatan yang mana perbuatan ini dapat meringankan siksa orang tua meskipun orang tuanya kafir, ya. Bisa dilihat, pernah saya sampaikan di kitab Tanbihul Ghafilin, kitab yang dikarang oleh Al-Faqih Abu Laid Samarqandi. Samarqandi itu daerah, Pak. Ya, itu sedera dengan ayahnya Sunan Ngampel. Ayahnya Sunan Ngampel namanya siapa, Pak? Ibrahim Asmarqandi, yaitu. Ya, ini Abu Laid Asmarqandi. Itu ada hadis di sana, kalau nggak salah begini bunyinya. Man istadhal Qur'ana khafafallahu an abawaihil adzaba. Walau kana wa in kana kafiraini. Barang siapa yang mau belajar, mempelajari Al-Quran, maka Allah akan meringankan adab, meringankan siksa kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya kafir. Jadi orang ini agak senang. Berarti ayah saya, ibu saya nggak disiksa, Ustaz? Nggak disiksa, disiksa tetap. Wong ini bukan menghilangkan siksa, tapi meringankan siksa. Umpamanya satu hari dipukul 10 kali, mungkin dipukul 5 kali. Jadi diringankan, termasuk apalagi orang mukmin, orang muslim. Kalau kita mau mempelajari Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar meningkatkan tafsir dan seterusnya, ini siksa kedua orang tua kita akan diringankan. Jadi kita berupaya sing durung iso maca ngapunten, ayo belajar. Dulu pernah saya sampaikan di tempat saya itu ada TKA, Taman Kawak-Kawak Al-Quran. Ya belajar mulai jilid 1 nih, di sini Iqra, ya pakai Iqra jilid 1, ya Ustadz Adimi itu yang ngajar nanti.
ya. Jadi kalau tempat saya pakai tilawati, ya tilawati jilid 1 dan seterusnya. Jangan sampai tidak bisa membaca Al-Quran, Pak. Ya masih geratul-geratul, belajar. Belajar itu belum tentu bisa, tidak apa-apa. Yang penting belajar. Insya Allah kedua orang tua kita diringankan ya. Ya mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Jangan kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Jangan kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad